Kami dari Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Ilmu Al-Quran dan Ilmu Tafsir. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait materi yang berjudul Objek, Subjek, dan Ruang Lingkup Bimbingan dan Konseling Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurleningsi, NIM 200601035. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan sedikit memaparkan terkait materi yang saya dapat, yakni tentang definisi, bimbingan, dan konseling Islam. Baiklah, mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu ya apa itu definisi dari bimbingan, konseling, dan Islam. Nah, jadi bimbingan, konseling, dan Islam ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama, bimbingan. Bimbingan adalah terjemah dari istilah bahasa Inggris, yaitu guidance. Guidance adalah kata dalam bentuk masdar yang berasal dari kata kerja to guide, yang artinya menunjukkan, membimbing, dan menuntun orang ke jalan yang benar. Maksudnya di sini adalah yaitu suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh seorang pembimbing kepada salah seorang individu yang sedang terindikasi memiliki masalah, agar salah seorang individu ini mampu mengenal lingkungan dan mampu melanjutkan kehidupannya dengan baik. Oke, yang kedua yaitu konseling. Konseling adalah kata dalam bentuk masdar, yaitu to counsel, yang artinya memberi nasihat dan memberi arahan kepada orang lain secara face to face, yaitu berhadapan muka antara satu dengan lainnya. Namun sebelum itu, salah seorang individu yang sedang mengalami masalah ini, terlebih dahulu ia menguraikan apa saja permasalahan yang sedang dihadapinya atau yang sedang dialaminya. Kemudian, disepakatilah solusi yang tepat untuk menyikapi masalah tersebut. Oke, yang ketiga, yaitu Islam. Kita sebagai orang Muslim tidak asing lagi bagi kita mendengar kata Islam. Jadi, Islam adalah ajaran yang banyak menyimpan khazanah-khazanah yang berharga, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem kehidupan manusia. Kita tahu bahwa di dalam Islam ini, kehidupan manusia sudah teratur dengan sedemikian rupa. Mulai ia dari bangun tidur sampai hal-hal kecil pun itu semuanya sudah diatur. Dan di dalam Islam ini, kita akan menemukan sebuah solusi untuk setiap masalah yang dihadapi oleh manusia. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya bimbingan, konseling, maupun Islam adalah suatu proses pemberian bantuan yang terarah, kontinu dan sistematis kepada salah seorang individu yang sedang menghadapi masalah, agar individu ini dapat mengembangkan potensi fitrah agama yang dimilikinya secara optimal, yakni dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu sudah tertera solusi setiap masalah yang sedang dialami oleh manusia ataupun yang sedang dihadapi oleh manusia. Jadi bimbingan dan konseling Islam ini lebih terarah kepada nilai-nilai keislaman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahabub Al-Amin, nomor induk mahasiswa 20060610050. Saya dari Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Ilmu Al-Quran dan Ilmu Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Di sini saya akan presentasi sebagaimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Saya sebagai pemateri kedua, yang dimana poin yang kedua yang saya sampaikan adalah subjek kajian bimbingan konseling Islam. Pada dasarnya, subjek bimbingan dan konseling Islam itu adalah manusia itu sendiri. Akan tetapi di sini
yang dimaksud subjek bimbingan dan konseling Islam itu adalah konselor. Jadi konselor itu adalah seseorang yang membantu klien dalam proses konseling. Jadi seorang konselor dalam melakukan konselornya itu harus menjadi fasilitator atau pendamping dari kliennya. Jadi seorang konselor dalam melakukan konseling dapat menjadi seseorang guru, dapat menjadi seorang penasehat, dapat menjadi seorang sahabat. Nah, di sana seorang konselor itu harus menciptakan suasana yang kondusif, artinya suasana yang nyaman bagi kliennya, sehingga klien dapat menemukan atau memecahkan masalah yang sedang dihadapinya lewat konselor tersebut. Di sini saya mengutip pendapat atau pandangan dari Carl Rogers yang dimana beliau memiliki 3 pendapat mengenai karakteristik dari konselor itu. Yang pertama congruence, yang kedua unconditional positive regard, yang ketiga empati. Jadi yang pertama, menurut Rogers, seorang konselor harus terintegrasi dan congruence. Pengertiannya adalah seorang konselor terlebih dahulu memahami dirinya sendiri, antara pikiran, perasaan, dan pengalamannya harus serasi. Konselor harus benar-benar menjadi dirinya sendiri tanpa menutupi kekurangannya sendiri. Artinya di sini contohnya misalnya ketika kita melakukan konseling, artinya kita harus terbuka, kita harus menjadi pribadi yang benar-benar diri kita sendiri tanpa kita misalnya seperti seorang yang sedang melakukan interogasi kepada seorang melakukan kriminal, ya, tindakan kriminal. Artinya di situ kita tidak boleh melakukan sesuatu kekerasan. Artinya kita harus benar-benar memahami diri sendiri, apa kita akan melakukan tindakan yang lemah lembut atau tindakan yang tegas terhadap klien sebelum kita melakukan konseling. Nah, di sana perlu kita memahami diri kita sendiri untuk melakukan konseling supaya tidak melakukan suatu kesalahan sehingga klien kita merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, unconditional positive regard. Konselor harus dapat menerima atau respect kepada klien walaupun dengan keadaan atau lingkungan yang tidak mendukung kepada si klien. Artinya di sini seorang konselor itu harus memiliki respect, memiliki perhatian kepada kliennya. Dia harus memberikan kesempatan. Menurut Rogers, seorang manusia memiliki tendensi untuk mengaktualisasikan dirinya dalam keadaan yang lebih baik. Untuk itulah konselor harus memberikan kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang ia rasakan. Ya, situasi konseling harus benar-benar mendatangkan efek konstruktif pada diri klien sehingga klien memiliki kemampuan dalam menerima dan menyampaikan atau menerima cinta. Oke. Jadi seperti contohnya ketika kita sedang melakukan konseling, misalnya contohnya kita itu harus seolah-olah bisa memahami apa yang dirasakan oleh klien. Jadi kita harus benar-benar respect kepada klien itu. Ya, di sini misalnya ketika kita ingin konseling, kita harus memberikan kesempatan pada klien apa yang ia ingin sampaikan, apa yang ia rasakan, dan di sanalah kita harus menyesuaikan, harus masuk ke dalam permasalahan tersebut sehingga kita bisa menemukan titik permasalahannya. Kita harus memahami latar belakang permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Nah, jadi kita harus memberikan support system, artinya kita benar-benar memberikan motivasi sehingga klien ini mampu keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, misalnya dia sedang mengalami depresi atau mentalnya sedang down. Nah, di sana kita sebagaimana mungkin cara kita bisa membantu klien tersebut untuk keluar dari permasalahannya. Kemudian yang ketiga, empati. Empati di sini maksudnya adalah
memahami orang lain dari sudut kerangka berpikirnya. Selain itu, empati yang dirasakan juga harus ditunjukkan oleh konselor, harus dapat menyingkirkan nilai-nilai dirinya sendiri, tetapi tidak boleh larut dalam nilai-nilai konselingnya. Artinya menurut Rogers di sini seorang konselor harus masuk ke dalam dunia kliennya, akan tetapi dia tidak boleh terlarut dalam dunia kliennya sehingga dia melupakan kesadaran. Nah, sehingga dia terbawa oleh situasi dari kliennya. Jadi komponen-komponen dalam memahami klien dalam empatinya, yang pertama itu rasa support, kemudian penghargaan, kehangatan, dan kesegaran dan keaslian. Nah, di sana kita seolah-olah kita merasakan apa yang dirasakan klien, ya. Jadi ketika klien sedih, kita ikut merasakan kesedihannya. Jadi di sini kita tidak boleh terlarut dalam kesedihannya, akan tetapi kita menjadi penengah, kita menjadi solusi dalam permasalahannya, kita memberikan support, kita memberikan solusi, kita memberikan kehangatan dalam situasi konseling tersebut. Kita harus menciptakan situasi yang dimana konseli itu merasakan kenyamanan. Contohnya ketika seseorang yang sedang dalam permasalahannya, misalnya dia dalam situasi atau permasalahan terkena musibah, misalnya dia patah tangan misalnya, kita tidak boleh seolah-olah masuk ke dalam dunianya, kita harus patah dulu tangan, tidak boleh seperti itu. Akan tetapi di sini kita bisa merasakan apa yang dirasakan, gitu. Kita harus memberikan support system kepada klien tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah dengan nomor induk mahasiswa 2601040. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik konselor. Selain karakteristik yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya, seperti yang kita ketahui, konselor berperan sebagai pembantu bagi klien atau konseli harus memiliki karakteristik positif yang akan menjamin keefektifannya dalam memberikan penanganan. Di sini ada dua aspek utama dalam karakteristik seorang konselor, yaitu yang pertama, keterampilan dan keahlian. Di sini seorang konselor sebelum menangani kliennya harus benar-benar paham dan benar-benar menguasai mengenai dunia konseling, agar ketika dia menangani klien akan dapat membantu si klien menyelesaikan masalah dengan tepat. Karakteristik yang kedua yaitu kepribadian konselor. Kepribadian konselor sangat dapat menentukan akan keberhasilan dalam proses konseling. Ini ada beberapa kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu yang pertama, spontanitas. Maksudnya di sini yaitu seorang konselor ketika menangani kliennya harus benar-benar atas keinginannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Maksudnya di sini seorang konselor harus dengan mudah menyesuaikan diri dengan segala kondisi yang ada pada saat dia menangani kliennya. Yang ketiga, konsentrasi. Di sini seorang konselor harus memfokuskan konsentrasinya itu pada kliennya tanpa adanya gangguan dari orang lain. Yang keempat yaitu keterbukaan. Yang kelima, stabilitas emosi. Di sini seorang konselor harus pandai-pandai mengendalikan emosinya. Walaupun pada saat dia menangani kliennya, kondisi klien dapat berubah-ubah. Yang selanjutnya yaitu totalitas. Di sini maksudnya seorang konselor ketika menangani kliennya harus benar-benar berusaha sekuat tenaga sehingga dia mampu menyelesaikan tugasnya sampai selesai tanpa dia berhenti di tengah jalan. Contohnya yaitu jika seorang konselor sudah berusaha sekuat tenaga, akan tetapi konseli atau kliennya itu tidak bisa sembuh,
maka itu bisa dialih tangankan ke konselor yang lain. Akan tetapi itu sudah termasuk dalam totalitas karena dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riasya Nawaya dari kelompok 2 bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan kalian juga memiliki karakteristik. Menurut Willis karakter, kalian dapat dibagi menjadi 1. Kalian sukarela. Kalian sukarela adalah kalian yang datang kepada konselor atas kesadaran diri sendiri karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Hal ini dapat berubah keinginan untuk memperoleh informasi, mencari penjelasan tentang masalah dan lain-lainnya. Adapun ciri-ciri kalian sukarela sebagai berikut. Datang atas kemauan sendiri, segera dapat beradaptasi dengan konselor, mudah terbuka, bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses konseling, berusaha mengemukan permasalahan dengan jelas, sikap bersahabat, mengharap bantuan, berusaha mengungkapkan rahasia walaupun menyakitkan. Yang kedua, kalian terpaksa. Kalian terpaksa adalah kalian yang datang pada konselor bukan atas kemauannya sendiri, namun atas dorongan teman atau keluarga. Adapun ciri-ciri kalian terpaksa sebagai berikut. Kalian bersifat tertutup, enggan berbicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, menolak secara halus bantuan konselor. Kalian yang ketiga, kalian enggan. Kalian enggan adalah kalian yang datang pada konselor bukan untuk dibantu menyelesaikan masalah, melainkan senang untuk berbincang-bincang dengan konselor. Ada juga kalian enggan yang hanya diam karena tidak suka dibantu masalahnya. Upaya yang dapat dilakukan menghadapi kalian enggan. 1. Menyadarkan kekeliruannya, memberi kesempatan agar kalian dibimbing oleh konselor atau lawan bicara yang lain. Keempat, kalian bermusuhan atau menentang. Kalian bermusuhan atau menentang merupakan kelanjutan dari kalian terpaksa yang bermasalah cukup serius. Ciri-ciri kalian ini adalah tertutup, menentang, bermusuhan, dan menolak secara terbuka. Cara untuk menghadapi kalian semacam ini dengan cara sebagai berikut. Ramah, bersahabat, empati. Toleransi terhadap perilaku kalian yang tampak, meningkatkan kesabaran menanti saat yang tepat untuk berbicara sesuai bahasa tubuh kalian. Memahami keinginan kalian yang tidak mau dibimbing. Mengajak negosiasi atau kontrak, waktu, dan penjelasan konseling. Yang kelima, kalian krisis. Kalian krisis merupakan kalian yang mendapatkan musibah seperti kematian orang-orang terdekat, kebakaran rumah, dan pemerkosaan. Tugas konselor di sini adalah memberikan bantuan yang dapat membuat kalian menjadi stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Ciri-ciri kalian ini sebagai berikut. Tertutup atau menutup diri dari dunia luar, sangat emosional, tidak berdaya, ada yang mengalami histeria. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, nama saya Muhammad Fahri, NIM saya 200-127. Nah, tema saya di sini adalah dalam bimbingan konseling Islam itu yang di bagian C, dimana bagian C itu membahas tentang objek bimbingan konseling Islam. Nah, saya mendapatkan bagian yang 4 sama 5. Dimana dalam bagian keempat dan 5 itu membahas tentang klien bermasalah atau menantang. Biasa kan dalam sebuah klien yang bermasalah atau menantang tersebut kan pasti memiliki permasalahan-permasalahan gitu. Nah, di antara pembagian dari klien bermasalah atau menantang ini adalah bagian pertamanya itu membahas tentang ramah gitu. Jadinya ketika kita menghadapi klien yang bermasalah atau menantang ini, kita sikap kepada dia itu ramah. Terus toleransi terhadap perilaku klien yang nampak, kita tuh harus mentoleransinya tuh. Walaupun dia bersikap keras atau gimana, tapi tetap toleransi bahwa dia sedang ada memiliki masalah dalam pribadinya gitu.
Terus yang bagian C, meningkatkan kesabaran gitu. Kalau kesabaran kita hanya setipis tisu, sekedar terus gitu, nah, berarti klien itu pasti akan mencari hal lain. Maksudnya tidak percaya ini kalau tempat kita meminta konseling, malahan dia marah-marah, pasti akan mencari klien lain gitu. Jadi terus meningkatkan kesabaran, terus memahami keinginan gitu. Kita harus pahami keinginan dia, kenapa dia bisa semarah, kenapa dia bisa marah dan lain sebagainya gitu. Yang kedua adalah klien yang krisis gitu. Mana klien krisis ini adalah klien yang mendapatkan musibah. So, bentuk dari sebuah musibah itu banyak kan. Ada yang meninggal, rumahnya kebakaran, atau bisa jadi juga karena mungkin ditinggalkan sama istrinya atau lain sebagainya gitu. Terus ciri-cirinya adalah bisa kayak krisis itu adalah dia itu tertutup. Dia itu tidak ingin menceritakan masalah beneran, dia itu tertutup. Jadi kita terus berusaha memahaminya. Terus yang kedua, sangat emosional. Dia itu tertutup, itu pemarah orangnya. Krisis pemarah kan biasa kan. Terus tidak berdaya. Tapi walaupun dia kayak gitu di sendirian, tapi dia itu memiliki fisik yang tidak berdaya gitu kan guys. Terus yang bagiannya kurang mampu berpikir. Nah, biasa ketika kita itu memiliki banyak masalah, pikiran kita itu kan rancau kemana-mana. Terus yang selanjutnya, terus dalam klien krisis ini ada dihususkan lagi dia. Ada yang klien krisis Islami gitu. Soalnya ketika seorang itu bermasalah, tidak mesti dia terus. Kadang-kadang ada dihususkan dia kepada orang Islam juga klien kita tuh. Di antara cirinya ini adalah klien yang kita bantu ini dia itu beragama Islam. Terus yang kedua adalah memiliki masalah dalam hidup. Oke, juga klien kita memiliki masalah. 3, sukarela. Maksudnya dia tuh datang kepada kita tuh dengan sukarela tanpa ada dorongan dari pihak kedua ataupun pihak ketiga. Ini saja sih ya pemaparan dari saya tentang objek bimbingan konseling Islam gitu kan. Ya, sekian dari saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nanda Islami, NIM 206-011-41, kelas 6E, jurusan Ilmu Quran dan Tafsir. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup garapan konseling Islam. Menurut Ainur Rahim Fakih, ruang lingkup garapan konseling Islam ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pernikahan dan keluarga. Anak dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar. Keluarga lazimnya diikat oleh tali pernikahan. Pernikahan dan ikatan keluarga di satu sisi merupakan manfaat, tapi di sisi lain bisa menimbulkan mudarat atau kekecewaan. Karena itulah bimbingan konseling Islam ini diperlukan untuk menangani masalah tersebut. Yang kedua, pendidikan anak. Semenjak lahir, anak sudah mulai belajar mengenal lingkungan di sekitarnya. Manakala telah cukup usia, anak belajar dalam lembaga formal. Dalam belajar pun seringkali timbul berbagai masalah yang memerlukan bimbingan konseling Islam untuk menangani masalah tersebut. Yang ketiga, sosial kemasyarakatan. Manusia merupakan makhluk sosial yang sedikit banyak bergantung kepada orang lain. Kehidupan kemasyarakatan ini pun seringkali menimbulkan masalah bagi individu yang memerlukan bimbingan konseling Islam untuk menangani masalah. Yang keempat yaitu pekerjaan atau jabatan. Untuk memenuhi hajat hidupnya, manusia harus bekerja, mencari pekerjaan yang membawa manfaat besar baginya dalam mengembangkan karir dalam pekerjaan. Dalam hal ini pun seringkali menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan bimbingan konseling Islam untuk menanganinya. Yang terakhir yaitu keagamaan manusia merupakan makhluk religius. Akan tetapi dalam perjalanan hidupnya, manusia dapat jauh dari hakikatnya tersebut. Dalam hal keagamaan pun seringkali timbul berbagai masalah yang menimpa dan menyulitkan individu, dan ini juga membutuhkan konseling Islam untuk menanganinya. Dari saya pemateri terakhir, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok 2. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.